apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Desni. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Gunadarma. Pada hari ini, saya bakal menyampaikan materi mengenai karakteristik radio. Maka dari itu, untuk kalian yang ingin mengikuti pelajaran saya, harap diperhatikan sebaik mungkin agar mempermudahkan pembelajaran kita hari ini. Mari langsung saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik radio. Langsung saja. Karakteristik radio. Nah, radio itu memiliki sejumlah fungsi seperti mentransmisikan pesan, membidik, memujuk, dan menghibur. Seperti yang kalian tahu, dalam menyampaikan pesannya, radio itu biasa mengambil komunikasi apa aja modelnya. Entah itu dia mau model yang satu arah ataupun dua arah. Kalau model satu arah, itu biasanya mengonsumsikan radio sebagai komunikator tunggal yang menyampaikan pesan kepada khalayak yang pasif. Sedangkan khalayak yang aktif itu dikomunikasikan untuk melalui dua arah. Maka dari itu, terdapat dua jenis model komunikasi yang biasa dilakukan oleh radio, baik satu arah maupun dua arah seperti yang kalian tahu saat ini. Lalu yang berikutnya, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama kekuatan radio, yang kedua kelemahan radio, yang ketiga khalayak radio, yang keempat daya serap radio, dan yang kelima adalah daya tarik radio, 6 orang-orang radio, serta yang terakhir adalah lembaga dan regulasi radio. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kekuatan radio. Di sini terdapat 5 jenis kekuatan radio. Yang pertama diantaranya adalah radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Nah, artinya di sini adalah radio memiliki kemampuan untuk berfokus pada fokus kelompok geografis dengan kehendak. Selain itu, untuk mengubah atau mempertajam segmen dan teknik sasaran yang dituju, radio jauh lebih fleksibel dibandingkan media komunikasi yang manapun, terutama media komunikasi massa yang lainnya. Lalu, yang kedua adalah radio bersifat mobile and portable. Nah, biasanya tuh dimaksud gini, orang-orang tuh kan biasa kayak jinjing radio kemana-mana ya. Nah, ini sumber energinya itu sangat kecil atau bisa juga dari portable-nya. Radio itu bisa menyatu dengan fungsi alat penunjang kehidupan lainnya, contohnya mulai dari senter, mobil, hingga handphone. Harga radio juga relatif murah, jadi dia lebih banyak dipilih oleh orang-orang, seperti itu. Lalu yang ketiga, radio bersifat intrusif, memiliki daya tembus yang tinggi. Yang dimaksudkan di sini adalah radio dapat menciptakan program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim pesan dengan segera dan secepat membuat perubahan. Jadi, itu. Lalu yang keempat ada radio sederhana. Nah, yang dibilang sederhana itu yang dibuat sederhana itu adalah pengoperasiannya, yaitu pengoperasiannya yang sederhana. Artinya dia tidak rumit atau tidak sulit. Tidak diperlukan konsentrasi tinggi juga buat nyimak radio. Bahkan nih, orang bisa mendengarkan radio sambil menggarap pekerjaan yang lain. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah radio bersifat fleksibel. Seperti yang kalian tahu, fleksibel itu yang kayak cepat dan dia nggak ribet kayak gitu. Lalu next yang berikutnya adalah kelemahan radio. Di sini terdapat 3 kelemahan radio yang dipaparkan oleh Meske pada tahun 2003, yaitu tentang kelemahan radio. Yang pertama, radio is oral only. Satu-satunya cara yang diadakan radio untuk menyampaikan pesan adalah seperti lambang ini, yaitu bunyi. Radio tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat gambar atau visual. Untuk membayangkan kejadian sesungguhnya, orang-orang nih pada dasarnya menggunakan teater imajinasi sendiri. Jadi, ketika mereka mendengar sesuatu dari radio, maka mereka akan menggambarkan imajinasi mereka sendiri. Lalu yang kedua, yaitu ada radio message are short life, yang mana pesan radio hanya sebentar atau short life. Jadi yang dimaksud short life di sini adalah dia one way, satu arah, yaitu dia sifatnya satu arah. Jadi apapun yang sudah dikatakan ketika siaran ataupun yang dipaparkan dalam radio tidak dapat ditarik kembali. Jadi langsung kepada pendengarnya seperti itu, karena mereka bersifat satu arah. Lalu yang ketiga adalah radio listening is prone to distraction.
Artinya adalah mendengarkan radio itu rentan banget gangguan. Jadi radio hanya berurusan dengan satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Nah, berarti apabila indera pendengaran terganggu, maka dia tidak ada lagi cerita dalam radio kehidupan seseorang. Orang juga kerap mendengarkan radio sambil melakukan pekerjaan lain, akibatnya konsentrasinya tuh kerap terpecah seperti itu. Mungkin ya lebih banyak kelemahan radio, tapi di sini yang sering terjadi adalah yang 3 saya paparkan ini. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu khalayak radio. Di sini terdapat 3 khalayak radio. Yang pertama adalah tidak ada khalayak radio yang betul-betul loyal. Mereka bisa berpindah saluran dengan mudah berkat kemudahan teknologi. Seperti itu. Yang dimaksudkan adalah mereka bosan nih dengerin radio apa aja. Ya mereka tinggal putar channel yang lain. Atau mereka jenuh dengerin celoteh penyiarnya. Atau acaranya kurang menarik. Mereka bisa ganti ke channel-channel yang lain. Jadi mereka tuh tidak ada yang betul-betul loyal atau setia. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah khalayak radio hanya mau yang ringan-ringan. Coba deh kamu tanyain sama orang-orang di sekitar kamu. Dia biasa kalau dengerin radio apa? Pasti jawabannya cuma 2. Kalau enggak untuk lalu lintas, untuk musik. Karena mereka ingin mendengarkan informasi itu yang lewat telinga, tidak terlalu berat. Mereka ingin yang kayak santai-santai atau yang tidak pembahasannya begitu rumit. Lalu yang terakhir yang ketiga adalah khalayak radio rendah daya konsentrasinya. Yang dimaksudkan di sini adalah radio hanya sambil lalu saja. Jadi radio memang bisa menembus ruang-ruang di mana orang lain gak bisa masuk. Contoh ya, kalian dengerin radio di mobil, itu bisa kan? Media lain gak bisa masuk, kayak TV kan gak bisa dimasuk. Bukan yang gak bisa sih, sinyal-sinyal tidak bisa menembus di mobil, seperti itu. Nah, tapi bukan tidak dibutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk menyimak radio. Bukan kali khalayak hanya mau meringan-ringan saja di radio. Artinya, yang didengar khalayak adalah hal yang tidak terlalu penting atau paling tidak membutuhkan konsentrasi. Lalu pembahasan yang berikutnya adalah daya serap informasi radio. Kita hidup di mana situasi media tidak hanya 1-2 buah aja, tapi banyak atau ribuan jumlahnya. Jadi bisa dibilang ini kita dikepung sama media. Terdapat jenis media yang berbeda-beda untuk setiap indera yang dimiliki oleh manusia. Atau dengan kata lain, setiap indera dilayani oleh media yang berbeda-beda. Nah, yang di sini daya serap informasi radio ini adalah sebuah eksperimen psikologis yang dilakukan oleh Alfred Mehlberg 1996, berusaha memetakan bagaimana kadar makna atau ketersiapan informasi yang bisa diperoleh dari sekian banyak berita. Berdasarkan data statistik yang dihasilkan dari sampel yang luas, diperoleh formulasi sebagai berikut. 7% of meaning is in the world are that spoken. 38% of meaning is parallelistic. 55% of meaning is infactual expression. Yang dimaksudkan di sini adalah mengasumsikan bahwa 7% makna bersumber dari ekspresi verbal atau the words that are spoken. Lalu 38% makna berasal dari faktor audio atau parallelistic, the way that the words are said. Sementara 55% sisanya bersumber dari ekspresi wajah atau of meaning is infactual expression. Radio adalah media yang menyampaikan pesan menggunakan sarana audio. Maka keterserapan informasi atau kemampuan pendengar memaknai radio tidak lebih dari 38% saja. Siapapun yang berurusan dengan radio, terlebih yang terlibat dalam aspek produksi pesan, mesti mengingat hal ini. Lalu, yang berikutnya adalah daya tarik radio. Nah, tanpa gambar sebagai alat bantu visual, maka satu-satunya media yang digunakan radio untuk menyampaikan pesan adalah suara. Seperti kalian lihat dari gambar, radio itu hanya sekedar menghantarkan bunyi. Visualisasi kesan yang dibentuk berdasarkan pendengaran atas bebunyian radio ada di dalam benak sang pendengar sendiri. Pendengar, dengan kata lain, yang menciptakan theater of mind dalam benaknya berdasarkan apa yang sudah didengarnya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah 3 komponen dalam bunyi radio. Yang pertama yaitu voice atau words. Voice atau words
yang terangkai dalam narasi penyiar merupakan salah satu daya tarik radio. Lalu yang kedua adalah musik. Ini adalah alasan pertama yang paling banyak disebut ketika seseorang ditanya mengapa mereka senang mendengarkan radio, yaitu alasannya adalah musik. Lalu yang ketiga adalah special effect. Special effect adalah bebunyian yang digunakan untuk membangkitkan mood, suasana atau efek teatrikal tertentu. Lalu berikutnya adalah orang-orang radio. Nah, di sini terdapat 3 komponen-komponen orang-orang yang terdapat di radio. Yang terdiri dari yang pertama adalah produksi. Tugas kru produksi adalah menghasilkan program untuk diudarakan. Kru produksi terdiri atas second engineer atau mengurus segala masalah suara, memilih latar musik terbaik, mengkombinasikan bebunyian, dan lain-lain. Lalu ada copywriter, yaitu penulis naskah. Lalu producer atau produser, lalu announcer atau penyiar, dan reporter atau pada radio yang memiliki program jurnalisme radio. Pendek kata nih, semua pihak yang terlibat dalam produksi program di studio maupun di luar studio, kru produksi selain bertugas menciptakan program yang disukai khalayak, juga berhubungan dengan marketing untuk kepentingan klien. Misalnya, dalam merancang program untuk branding atau mempromosikan iklan. Lalu yang kedua, komponennya adalah marketing. Tugas kru marketing adalah menjual atau memasarkan program kepada pihak lain dengan imbalan berapa airtime untuk memasang iklan, kesempatan, dan branding, dan lain-lain. Lalu komponen yang ketiga yaitu teknis. Nah, bagian teknis ini bertugas mendukung aspek teknis dalam produksi program maupun dalam pengoperasian radio. Lalu yang berikutnya adalah Lembaga Penyiaran dan Regulasi Radio. Undang-Undang Penyiaran Nomor 23 Tahun 2002 yang berlaku di Indonesia memerinci jenis-jenis lembaga penyiaran sebagai berikut. Yang pertama dapat kalian lihat adalah lembaga penyiaran publik. Contohnya itu RRI dan TVRI. Lalu yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta. Sebagian besar radio dan TV yang kita kenal saat ini merupakan lembaga penyiaran swasta seperti Trans TV, Global TV, MNC Group, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Contoh radio komunitas berbasis kampus untuk melayani kepentingan kalangan kampus. Contoh ketika kita Fakultas Vkom punya yang namanya Vkom UG Radio Hit Station. Lalu berikutnya adalah radio komunitas petani. Garliak TV untuk melayani penduduk Gerabak, Jawa Tengah. Yang keempat adalah lembaga penyiaran berlangganan. Contohnya ada yang melalui satelit, ada yang kabel, dan jaringan terrestrial. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekiranya sampai situ penjelasan yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Terima kasih.